Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk melanjutkan pembahasan tentang zakat, karena memang di bulan Ramadan ini banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah berikan kelapangan dalam hartanya, telah terbiasa, telah menjadi rutinitas untuk menunaikan zakat malnya, zakat kekayaannya di bulan Ramadan. Padahal sejatinya Ramadan tidaklah identik dengan zakat, karena haul, timing, batas waktu penunaian zakat itu masing-masing sesuai dengan kondisi sendiri-sendiri. Artinya orang yang haulnya, batas berlalunya 1 tahun sejak ia memiliki harta 1 nisab, bisa jadi jatuh temponya pada bulan Rajab, bisa jadi ada yang jatuh di bulan Safar. Maka idealnya ia menunaikan zakat pada bulan tersebut, bukan pada bulan Ramadan. Namun karena telah menjadi sesuatu yang kaprah walaupun salah, sehingga disebut dengan salah kaprah. Dan bisa jadi saat ini banyak dari Anda tidak lagi ingat kapan pertama kali Anda memiliki kekayaan 1 nisab, dan kemudian kapan seharusnya Anda menunaikan zakatnya. Sehingga kan Anda telah terbiasa mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, maka tidak mengapa bila kita lanjutkan dalam rangka memberikan satu edukasi, satu wawasan yang sempurna, yang lengkap tentang syariat zakat. Di sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang zakat pertanian dan juga zakat hewan ternak. Untuk sesi ini kita akan berbicara bersama Anda tentang ketentuan-ketentuan hukum-hukum zakat emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya, tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan menurut para ulama yang dimaksud dengan infak di sini adalah zakat. Nah, artinya orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, maka sampaikan kepada mereka bahwa mereka telah dinantikan, mereka terancam dengan azab yang alim, azab yang pedih. Ayat ini menjadi salah satu dalil yang cukup tegas mewajibkan zakat bagi orang-orang yang memiliki emas dan perak. Kewajiban menunaikan zakat pada emas dan perak dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa emas dan perak yang zaman dahulu itu merupakan standar nilai sebagai alat transaksi, sebagai media, sarana untuk menyimpan harta kekayaan dan kemudian mendistribusikannya ulang atau menginvestasikannya ulang. Ketika Anda sebagai seorang petani, Anda bercocok tanam dan berbekalkan benih yang hanya sedikit, kemudian ketika musim panen tiba, Anda memiliki hasil panen yang melimpah. Tentu Anda butuh media untuk menyimpan hasil panen tersebut. Karena kalau Anda simpan dalam bentuk gabah, dalam bentuk gandum, dalam waktu yang singkat, gabah dan gandum itu akan rusak dan tentu membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Ketika Anda membutuhkan, maka Anda akan mengalami kerepotan karena menjualnya, mengangkutnya, dan sebagainya. Apalagi seringkali nilai jual barang-barang tersebut akan mengalami penyusutan. Demikian pula halnya hewan ternak.
Ketika Anda memiliki hewan ternak banyak, Anda pasti akan kerepotan ketika Anda menyimpan dalam bentuk hewan ternak karena butuh perawatan, pakan, tempat untuk kandang dan lain sebagainya yang tentu itu membutuhkan tempat yang sangat luas. Karena cara paling mudah dan fleksibel untuk menyimpan kekayaan, kemudian bila dibutuhkan setiap saat Anda dengan mudah memanfaatkan kekayaan yang Anda miliki adalah emas dan perak. Anda simpan, apalagi zaman dulu, alat transaksi yang berlaku saat itu adalah dinar dan dirham. Sehingga sungguh tepat bila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada emas dan perak, karena itu sebagai alat pengukur atau standar nilai kekayaan dan juga sebagai alat transaksi. Sehingga siapapun yang memiliki kekayaan berupa emas, perak, apalagi dalam jumlah yang besar, sepanjang tahun emas perak tersebut tidak digunakan, bahkan ditimbun, disimpan, maka semua orang akan sepakat bahwa dia adalah orang kaya. Dia adalah orang yang kaya. Sedangkan zakat itu memang diwajibkan atas orang yang kaya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat Mu'adz untuk berdakwah, menyeru penduduk Yaman agar mereka masuk Islam, Nabi bersabda, "Fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqarahim." Kalau mereka telah memenuhi seruanmu dengan mendirikan salat dan sebelumnya mengikrarkan syahadat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat, sedekah yang dipungut min aghniyaihim dari yang kaya didistribusikan ulang kepada yang miskin, fuqaraihim. Sehingga kesepakatan ini cukup menafsirkan mengapa Allah mewajibkan zakat bagi atau atas orang-orang yang memiliki emas dan perak yang dia simpan. Karena memang zakat itu adalah instrumen syariat, itu adalah satu syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menyantuni sebagai bentuk kepedulian sosial kepada karib kerabat, kepada masyarakat sekitar yang mereka sedang kurang beruntung sehingga berada dalam masalah ekonomi, kemiskinan, kefakiran, terlilit hutang atau yang serupa. Rasulullah SAW juga bersabda menjelaskan tentang wajibnya zakat pada emas perak. Beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaih min narin fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam." Tidaklah ada seorang pun yang memiliki emas, perak, kemudian mereka tidak menzakatinya, kecuali kelak di hari kiamat, emas dan perak yang dia miliki itu akan Allah rubah menjadi lempengan-lempengan bara api neraka, yang dengannya ia akan dipanggang sebagai bentuk siksaan karena dia tidak menunaikan zakat. Ya, namun tentu kewajiban berzakat bagi pemilik emas dan perak ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, seperti halnya harta yang lain, ada batas minimal. Bila Anda memiliki emas atau perak telah mencapai batas minimal tersebut, maka berarti Anda secara tinjauan syariat dikategorikan sebagai orang kaya, dan karena dianggap sebagai orang kaya, maka Anda wajib untuk menunaikan zakat. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin minal wariki sadaqah." Tidaklah Anda berkewajiban untuk menunaikan zakat bila perak yang Anda miliki itu kurang dari 5 uqiyah. Atau kalau dikonversi dalam bentuk gram di zaman sekarang adalah kisaran 595 gram perak. 595 gram perak. Rasulullah juga bersabda,
laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinaran. Engkau tidak berkewajiban menunaikan zakat sedikit pun sampai emas yang engkau miliki itu sebesar 20 dinar. Ya, 20 dinar. Dalil-dalil ini dengan tegas bahwa syarat pertama yang harus terpenuhi sehingga Anda wajib memenuhi zakat adalah harta yang Anda miliki mencapai 1 nisab. Nisabnya emas 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Dan nisabnya perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. Bila ini telah Anda miliki, maka Anda wajib menunaikan zakat dengan ketentuan bila kepemilikan tersebut telah berlalu 1 haul. Sejak Anda memiliki pertama kali emas ataupun perak yang sebanyak 1 nisab atau lebih, maka setahun ke depan bila emas tersebut, perak tersebut tidak berkurang dari batas minimal nisab, maka Anda wajib menunaikan zakat. Namun bila di tengah tahun terjadi penyusutan karena Anda butuh, akhirnya Anda jual sebagian emas yang Anda miliki, sehingga kepemilikan emas Anda kurang dari 1 nisab, maka Anda tidak lagi wajib membayar zakat. Anda tidak lagi wajib membayar zakat sampai emas Anda, perak Anda kembali mencapai batas minimal nisab dan kemudian berlalu lagi 1 tahun. Artinya apa? Kalau Anda memiliki emas pada bulan Muharram mencapai 1 nisab 85 gram. Namun kemudian di tengah tahun pada bulan Rajab karena Anda butuh, ingat, karena betul-betul butuh, akhirnya emas tersebut Anda gunakan, Anda belanjakan sehingga emas Anda susut dari batas minimal nisab. Kemudian pada bulan Ramadan ya, Anda kembali memiliki emas 1 nisab, maka haul Anda telah putus, yang pertama telah putus dan dimulai haul baru sejak kembali genapnya nominal emas yang Anda miliki menjadi 1 nisab, yaitu sejak bulan Ramadan. Maka Ramadan ke depan Anda wajib menunaikan zakat bila, dengan catatan sekali lagi, emasnya tidak pernah susut dari batas minimal nisab. Dan zakatnya emas serta perak itu adalah 2,5%. 2,5%. Ya. Rub'ul usyur. 2,5%. Para ulama juga menjelaskan bahwa kewajiban zakat pada emas perak ini hanya berlaku pada emas dan perak saja. Atau yang semakna, yaitu alat transaksi yang ada zaman sekarang, uang giral. Maka siapapun yang punya emas perak ataupun uang giral yang senilai dengan emas seberat 85 gram emas atau perak seberat 595 gram perak, maka wajib dizakati bila telah berlalu 1 haul. Ya, sebagaimana para ulama juga telah menjelaskan bahwa yang dimaksud emas dan perak ini adalah emas dan perak dalam segala bentuknya, baik itu batangan atau mata uang, dinar dan dirham, ataupun dalam bentuk perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai, hanya sekedar buat tabungan, kalau nanti dibutuhkan dijual. Para ulama sepakat, emas ataupun perak yang semacam ini wajib dizakati. Adapun emas dan perak yang dikenakan, dipakai untuk perhiasan oleh wanita, maka telah terjadi kontroversi di kalangan para ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Bahkan kontroversi ini sudah terjadi sejak zamannya para sahabat. Aisyah, istri Nabi SAW dan yang lainnya berpendapat bahwa emas ataupun perak yang dikenakan sebagai perhiasan oleh wanita tidak wajib dizakati karena itu tak ubahnya pakaian. Ya.
Namun kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa selama itu bahan bakunya emas ataupun perak, maka wajib dizakati karena dalil-dalil yang ada bersifat umum. Dalil-dalil yang ada bersifat umum. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menimbun emas dan perak, wal yanfiquna fi sabilillah, kemudian dia tidak membelanjakan di jalan Allah. Dalam hadis lain, dalam hadis Nabi juga bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi zakataha." Tidaklah ada seorang pun yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, dan seterusnya. Suatu hari bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan satu hadis atau teguran kepada sebagian sahabat yang mengenakan emas ataupun perak namun tidak menunaikan zakatnya. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita yang mengenakan perhiasan dari emas. Ya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengisahkan anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Ada seorang wanita beserta atau didamping oleh putrinya, anak gadisnya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi ibnatiha, di tangan putrinya, miskatani ghalidhatan. Di tangan putrinya terdapat 2 gelang yang tebal. Maka Nabi spontan bertanya, "Atu'addina zakata hadza?" Apakah engkau sudah menunaikan zakat perhiasan ini? Qalat la. Wanita itu berkata, tidak. Qal ayasurruki an yusawwiruki Allahu bihima yaumal qiyamah siwaraini minar. Apakah engkau suka jikalau engkau kelak di hari kiamat Allah kenakan gelang yang terbuat dari api neraka? Qala la. Qalat la. Maka tentu wanita itu mengatakan tidak. Fa khala'athuma fa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalahuma lillahi wa rasulih. Maka spontan karena takut wanita itu segera melepaskan gelangnya dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, huma lillahi wa li rasulih. Emas ini aku serahkan, aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Aisyah juga pernah menuturkan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatin min warikin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan beliau melihat aku mengenakan di tanganku perhiasan yang terbuat dari perak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, spontan dan segera Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Apa yang kau kenakan itu? Aisyah menjelaskan, sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku memiliki atau membeli perak ini, mengenakan perak ini untuk berdandan di hadapanmu ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya, atu adina zakataha, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya? Qalat la. Aisyah menjawab tidak. Maka Nabi menjelaskan, huwa hasbuki minan nar. Itu cukup bagimu akan menjadikannya sebagai bara api neraka. Perhiasan yang kau kenakan dan tidak kau zakati itu cukup sebagai siksa neraka bagimu kelak di hari kiamat. Subhanallah. Kedua hadis ini hadis yang sahih. Sehingga berdasarkan kedua hadis ini, sebagian ulama berfatwa bahwa emas ataupun perak apapun wujudnya wajib dizakati bila telah mencapai 1 nisab. Ya. Namun sekali lagi inilah masalah-masalah kontroversial, diperselisihkan di kalangan para ulama. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama, kita berlapang dada, karena memang terjadi khilaf. Yang kedua, yang sepatutnya kita lakukan adalah kita berusaha menghindari, kita berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing dari ancaman neraka. Dan para ahli fikih telah menggariskan satu kaidah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf. Yustahabul khuruju minal khilaf. Kita dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari perselisihan para ulama.
Bagaimana caranya? Bifi'li makhtalifa fi wujubih, dengan melakukan semua hal yang diperselisihkan akan kewajibannya. Wa tarki makhtalifa fi tahrimih, dan meninggalkan segala urusan yang dipertentangkan akan keharamannya. Karena dengan cara seperti ini kita selamat. Kalaupun yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya adalah yang mengatakan wajibnya zakat secara mutlak pada emas, sampai pun itu perhiasan yang dikenakan, maka selamat. Karena tidak satupun orang yang mencela atau menyalahkan orang yang menunaikan zakat dari emas perhiasannya. Tetapi kalau kita mengambil pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib, dan ternyata yang benar adalah pendapat yang mengatakan wajib, tentu kita celaka. Kalau yang benar adalah pendapat yang mengatakan wajib, tentu kita akan bermasalah kelak dari kiamat, mempertanggungjawabkan emas dan perak, perhiasan emas dan perak yang belum kita zakati. Ya, ini secara teori dasar semacam itu. Upayakan kita menghindari, keluarkan zakatnya. Tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang lebih mengikuti pendapat ulama yang lain dengan pertimbangan masing-masing bahwa tidak wajib dizakati selama itu perhiasan yang dikenakan, maka kita tidak perlu marah ataupun tersinggung atau mungkin salah tingkah, karena itu pendapat yang juga ada di tengah-tengah ahli Islam, di tengah-tengah para ulama. Bahkan sekelas Aisyah, istri Nabi SAW pun termasuk salah satu yang berpendapat tersebut. Di antara hal yang perlu digarisbawahi, perlu ditekankan pada zakat emas dan perak, perlu difahami bahwa logam mulia selain emas dan perak, walaupun nilainya lebih mahal dibanding perak dan emas, maka para ulama mengatakan tidak wajib dizakati. Kenapa demikian? Karena zakat itu adalah ibadah. Zakat itu adalah ibadah. Sedangkan pondasi, prinsip, kaidah dasar dalam hal ibadah adalah tauqif. Kita meneladani, kita mengikuti, mengamalkan dalil yang ada. Sedangkan tidak ada dalil yang mengharuskan zakat pada logam-logam mulia selain emas dan perak. Dengan demikian, apa yang saat ini dikenal di masyarakat dengan sebutan emas hitam, yaitu minyak bumi, atau disebut dengan emas putih, platinum atau yang lainnya, maka tidak wajib dizakati. Ya, tidak wajib dizakati, walaupun nilainya berlipat ganda lebih mahal dibanding emas dan perak. Iya, betul. Tetapi sekali lagi perlu ditekankan bahwa zakat itu ibadah, dan ibadah itu hanya boleh dilakukan bila ada tuntunannya, ada keteladanannya dari Nabi SAW. Sedangkan kita tidak pernah menemukan adanya keteladanan ataupun dalil yang dapat diterapkan, dapat jadikan acuan sebagai pedoman bahwa logam mulia selain emas dan perak wajib dizakati. Kemudian di antara yang perlu ditekankan berkaitan dengan zakat emas dan perak, bahwa ketika kita menunaikan zakat, para ulama telah menggarisbawahi, menekankan bahwa idealnya zakat itu ditunaikan dari harta benda yang dimiliki. Kalau Anda zakat yang harta yang Anda zakat adalah zakat pertanian, maka keluarkan dalam bentuk hasil pertanian tersebut. Bisa gabah, bisa jagung, bisa gandum, bisa kurma. Jangan dikonversikan dalam bentuk uang atau dijual kepada orang lain kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Tidak. Yang kedua, zakat itu, zakat emas dan perak, sekali lagi itu berkaitan dengan fisiknya. Dengan fisiknya. Fisik emas dan perak. Sehingga kalau Anda tidak memiliki emas dan perak, namun Anda dianggap memiliki emas dan perak seperti yang ada di berbagai aplikasi, di sebagian perbankan, ada yang dinamakan dengan berkebun emas. Maka saat ini Anda tidak punya emas, karena
Ketika Anda bertransaksi membeli emas, Anda tidak pernah menerima emas. Anda hanya diyakinkan secara lisan bahwa Anda memiliki emas, padahal sejatinya Anda tidak punya. Yang ada apa? Anda punya mata uang saja. Ya, Anda punya mata uang. Sedangkan mata uang yang ada uang giral itu memang wajib zakat, tetapi beda nisabnya. Karena alasan mewajibkan zakat pada uang giral itu adalah karena uang giral telah menggantikan fungsi emas dan perak sebagai alat transaksi dan sebagai standar nilai barang. Sehingga konversi tersebut, mata uang yang ada saat ini, uang giral yang ada di tengah-tengah kita, perlu dipertimbangkan. Apakah dikonversi dalam bentuk nilai dinar, emas, atau dikonversikan dalam bentuk dirham ataupun perak? Karena tentu nilai perak dan nilai emas berbeda. Untuk bisa menetapkan nisabnya uang giral, kita harus menganalogikannya, mengkiaskannya dengan emas ataupun perak. Padahal nilainya 85 gram emas bisa jadi nilainya sebesar 45 juta. Sedangkan 595 perak bisa jadi nilainya hanya kisaran di angka 7 juta, 10 juta. Sehingga muncul pertanyaan, berapakah nisabnya uang giral? Apakah mengikuti nisabnya emas, nilainya emas, atau mengikuti nilainya perak? Di sini para ulama memberikan satu analisa. Yang ini sepatutnya menjadi pertimbangan kita ketika kita mau menunaikan zakat mata uang. Perlu difahami yang pertama, bahwa nisab itu hanya perlu dijadikan acuan bagi orang yang OKB, orang kaya baru. Alias kekayaannya baru mencapai ambang minimal dari nisab. Adapun orang yang uangnya sudah mencapai angka miliaran, ratusan juta, maka sudah bisa dipastikan diwajib zakat, tidak perlu lagi mengingat-ingat masalah nisab. Dia bisa langsung mengalihkan nominal uang yang dia miliki dengan angka 2,5%, hasilnya itulah zakat yang harus dia tunaikan. Berbeda dengan orang yang baru saja uangnya mencapai angka nisab perdana. Misalnya orang yang punya uang 20 juta, kalau dikonversikan ke nilai emas belum mencapai nisab. Tetapi kalau dikonversikan dalam bentuk nilai perak, bisa jadi angka 20 juta itu sudah mencapai nisabnya perak. Maka pertimbangan kedua yang perlu diingat di sini, bahwa zakat itu disyariatkan demi kemaslahatan fuqara. Acuan dan pertimbangan primer, pertimbangan paling utama dalam syariat zakat adalah kemaslahatan fuqara. Makanya banyak para ulama yang kemudian memberikan satu kaidah, memberikan satu ketentuan, bahwa konversi nilai mata uang giral mengikuti pertimbangan, memperhatikan pertimbangan maslahat kaum fuqara, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau dikonversikan nilai perak lebih menguntungkan karena mereka segera mendapatkan bagian. Tapi kalau dikonversi dalam bentuk emas tidak dapat bagian, maka nisabnya mengikuti nilai perak. Namun kalau sebaliknya mengikuti nilai kurs rupiah, dinar ataupun emas, itu lebih menguntungkan kaum fuqara, maka al-muzaki, orang yang berkewajiban zakat, harus mengkonversi uang giralnya kepada nisabnya emas. Karena memang sekali lagi pertimbangannya zakat disyariatkan demi kemaslahatan kaum fuqara, sehingga nilai konversi yang manapun selama itu paling menguntungkan fuqara, maka hendaknya Anda menggunakan acuan tersebut untuk menjadi pedoman dalam menunaikan zakat. Ini yang bisa kami sampaikan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.